Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kembali pembahasan materi biologi kita tentang virus dan peranannya dalam submateri bagaimana cara proses produksi virus. Cara hidup virus. Virus merupakan organisme yang ada di seluruh ekosistem di dunia dan merupakan organisme yang paling banyak di muka bumi. Organisme ini bersifat parasit sehingga dapat menginfeksi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri, dan hidup di dalam tubuh mereka. Virus bersifat menumpang atau parasit pada tubuh makhluk hidup, sebab mereka tidak dapat bereplikasi atau memperbanyak diri tanpa berada di dalam tubuh organisme lain. Sifat virus ini dikategorikan sebagai parasit obligat, sedangkan parasit yang tidak mengandalkan inangnya untuk menyelesaikan siklus hidupnya dikenal sebagai parasit fakultatif. Virus merupakan parasit obligat yang tidak dapat berkembang biak tanpa adanya sel inang. Siklus hidup atau replikasi virus adalah proses perkembangbiakan atau memperbanyak diri. Dimulai dari sel inang, kemudian virus mendapatkan energi dan bahan untuk melakukan sintesa protein. Keberhasilan virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Terdapat dua macam proses perkembangan virus, yaitu daur lisis dan daur lisogenik. Siklus litik. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Istilah litik atau lisis merujuk pada fase akhir infeksi di mana bakteri dari sel inang mengalami lisis atau pecah melepaskan Fage yang kemudian dihasilkan di dalam sel inang. Pada saat membran dinding sel inang pecah, virus-virus baru yang terbentuk di dalam sel inang akan keluar dan siap untuk menginfeksi pada sel inang yang baru. Virus yang hanya mampu bereplikasi melalui siklus baru tersebut disebut sebagai virus virulen. Berikut tahapan-tahapan dalam daur lisis. Anak-anakku sekalian, tahap yang pertama adalah adsorpsi, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Nah, molekul reseptor ini berbeda-beda untuk setiap jenis virus. Ada yang berupa protein, ada pula yang berupa oligosakarida, seperti misalkan virus rabies. Mereka menempel pada reseptor asetilkolin. Atau virus polio misalkan. Mereka bisa menempel pada sel saraf pusat dan virus HIV yaitu pada sel imun T CD4. Tahap yang selanjutnya adalah penetrasi. Ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga kapsid menjadi kosong atau mati. Tahapan sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya, berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang nanti akan melakukan infeksi. Tahap pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga terbentuklah virion-virion yang baru. Tahapan lisis. Virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis, sehingga sel inang membesar dan akhirnya akan pecah. Partikel-partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan kemudian akan menginfeksi sel-sel inang yang lain. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan dengan siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik daripada daya infeksi virus. Sel inang pada daur ini tidak akan segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada siklus lisogenik, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profage. Jika sel inang yang mengandung profage membelah diri untuk bereproduksi, maka profage ini akan diwariskan kepada sel-sel anakannya.
Sel yang dapat bereproduksi dengan daur litik dan lisogenik maka disebut dengan virus temperat. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam daur lisogenik. Tahap yang pertama adalah adsorpsi, di mana pada tahap adsorpsi ini tidak berbeda dengan tahap adsorpsi pada daur litik, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Molekul reseptor ini berbeda-beda untuk setiap jenis virus. Ada yang berupa protein, ada pula yang berupa oligosakarida. Tahap penetrasi. Ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong. Tahap penggabungan. DNA virus bakteriofage bergabung dengan DNA bakteri dari sel inang, kemudian membentuk profage. Dalam bentuk profage, sebagian besar gen tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen yang aktif ini berfungsi untuk mengkode daripada protein reseptor, dan protein reseptor tersebut akan menjaga agar gen-gen daripada profage tidak aktif. Tahap pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profage. Profage dapat diinduksi menjadi aktif, sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Selanjutnya tahap sintesis, yaitu profage aktif dan keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bakterinya menjadi hancur. Kemudian terjadi fase replikasi dari DNA bakteriofage. Kemudian dilanjutkan dengan sintesis dari bagian-bagian tubuh virus, terus dan seterusnya, seperti yang terjadi pada daur litik. Tahap sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya, berlangsunglah tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Tahap pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang baru dan lengkap, sehingga terbentuklah virion-virion yang baru. Tahap terakhir dari daur lisogenik adalah tahap lisis, di mana virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel inang yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis, sehingga sel inang akan membesar dan akhirnya akan pecah. Partikel-partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan akan menyerang sel inang yang lainnya. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai bagaimana virus itu melakukan reproduksi. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.